Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah, pertemuan pada kali ini kita lanjutkan ke pembahasan yang ke-7 dalam kitab Al-Qur'anul Banin yang jilid 1, yaitu anak yang taat. Ya. Langsung saja ke pembahasannya. Hasan adalah seorang anak yang patuh. Ia selalu mengerjakan sholat 5 waktu setiap hari, tepat pada waktunya. Ia selalu hadir di sekolah, membaca Al-Quran, mempelajari pelajaran-pelajaran di rumah. Oleh sebab itu, ia pun dicintai oleh ayah dan ibu, serta guru-gurunya dan semua orang. Jika akan tidur, ia sudah terbiasa menyebut nama Allah dan bersyukur kepada Allah menjaganya sepanjang hari dari bencana dan gangguan. Kemudian ia mengucapkan dengannya namamu. Yang Allah, aku hidup dan aku mati. Apabila bangun dari tidurnya, ia bersyukur kepada Allah dan kenikmatan tidur. Ia pun mengucapkan segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami, dan kepadanya kami dibangkitkan. Termasuk kebiasaannya pula, apabila hendak makan, ia lebih dulu mengucapkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila telah selesai makan, ia bersyukur kepada Allah atas nikmatnya makan, karena ia mengetahui bahwa Allah yang mengadakan makanan baginya. Ia mengucapkan segala puji bagi Allah yang memberi aku makanan ini dan diberinya rezeki kepadaku tanpa daya maupun kekuatan dariku. Alangkah bahagianya anak yang taat ini, ia diridhoi Allah dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi seperti itu ya pembahasan yang ke-7 jilid 1 Al-Qur'anul Banin, yaitu anak yang taat. Ini seperti halnya contoh Hasan ya. Hasan itu dia adalah anak yang soleh. Segala perbuatan kesehariannya itu dia mengedepankan nama Allah, membaca Bismillah, meliputi tidur, makan, belajar dan lain sebagainya. Karena Hasan itu dikenal dengan anak yang soleh. Untuk itu, untuk menjadi seorang Hasan, jadi adik-adik atau sobat kultum yang dimanapun berada, untuk menjadi seorang yang taat adalah yang sudah dibahas kemarin itu adalah diimplementasikan sejak kecil. Karena apa? Karena nanti kalau pas sudah menanjak dewasa, ia akan terbiasa untuk taat kepada Allah ya, dan taat kepada orang tuanya gitu. Karena dia udah tertanam pikir-pikiran yang baik dari sejak kecilnya gitu. Seperti halnya contohnya Hasan, dia tidak lepas dari lafaz Allah Subhanahu wa taala ya. Masya Allah ya. Jadi untuk anak-anakku, untuk sobat kultum yang ada dimanapun berada, inilah sekelumit dari cerita dari Al-Qur'anul Banin jilid 1 yang berkenaan dengan anak yang taat. Taat kepada Allah, insya Allah kalau anak taat kepada Allah, insya Allah dia akan taat ke seluruh kegiatannya, meliputi dari tidur, makan, mandi, memakai baju dan lain sebagainya. Jadi tidur sampai tidur lagi. Jadi untuk menanam sifat ketaatan itu ya kita harus membina atau membiasakan menjalankan perintah Allah. Dan lagi-lagi peran orang tua itu sangat penting untuk mendidik anaknya. Karena apa? Anak taat sejak kecil, insya Allah nanti taat juga setelah dewasa. Itu ya adalah sekelumit dari anak yang taat. Alhamdulillah dari pembahasan itu
Kesimpulannya adalah anak yang taat sejak kecil akan terbiasa taat selesai setelah dewasa. Ya, tidak ada kata atau bahasa ketika dewasanya dia taat, maksudnya tidak taat atau masa kecilnya atau taat itu tidak. Karena itu bagian dari kepribadian adab dia sendiri, karena sudah tertanam hal-hal yang baik. Mungkin 1% atau 2% lah yang ketika dewasanya tiba-tiba menjadi tidak taat gitu ya. Karena itu lagi-lagi peran orang tua untuk memperhatikan pergaulan anak itu, karena kalau sudah SMP, SMA, beranjak dewasa itu atau remaja itu keingintahuannya itu sangat-sangat luar biasa. Makanya untuk dari itu agar ketaatannya dari kecil itu tidak hilang, alangkah baiknya orang tua memperhatikan hal-hal tersebut. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Itu aku sedikit dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.